الرحيم يوم يكشف عن ساك ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون اللهم ارحمنا بالقرآن Fadharni, biarkan aku menghadapi wa may yukazzibu bihadzal hadis orang-orang yang mendustakan Al-Quran ini. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan ulur mereka hingga ketika kami betot, kami tarik dari arah yang mereka tidak pernah menduga, mengetahui. Wa umli lahum dan aku beri tangguh pada mereka. Inna kaidi matin, sesungguhnya rencanaku amat dahsyat. Antas alhum ajaran. Fahumi maghrami mutqalun. Apakah engkau Muhammad pernah meminta imbalan dari mereka hingga mereka merasa terbebani dengan imbalan itu dan merasa menjadi utang. Wa umli lahum inna kaidi matin. Aku beri tangguh pada mereka. Sesungguhnya rencanaku amat dahsyat. Bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah sudah mengancam dari itu puncak kepanikan dan ketakutan. Dan ancaman Allah Subhanahu wa taala banyak disebut dalam Al-Qur'an. Contohnya dalam surat 9 ayat 20-an nanti ayat Bunda cari. Allah bikin perbandingan cinta terhadap dunia dan cinta terhadap akhirat. Qul, katakan Muhammad, in kana aba'ukum, lalu saja orang tua kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa asyiratukum, wa ikhwanukum, wa azwajukum, istri-istri kalian, wa asyiratukum, keluarga kalian, wa amwalun iktaraftumuha, harta yang kalian kumpulkan, wa tijaratun taksyawna kasadaha, bisnis yang kalian takut ruginya, wa masakinu tardawnaha, dan rumah yang kalian betah di dalam. 8 hal itu ahabba ilaikum minallah wa rasul wa jihadin fisabilih. Lebih kalian pilih, lebih kalian cintai daripada Allah, Rasul dan jihad di jalannya. 8 banding 3. Pada kotak pertama 8 item isinya dunia semua. Kotak kedua isinya 3 item isinya akhirat semua. Kalian pilih mana kata Allah. Fatarabbasu, kalau kalian memilih kotak pertama isinya dunia semua. Fatarabbasu, tunggu kata Allah. Hatta yati Allah bi amri, hingga Allah berikan keputusan. Allah la yahdi qaumal fasikin. Allah nggak akan beri petunjuk buat orang-orang fasik. Maknanya yang lebih mencintai kotak pertama isinya dunia semua. Itu adalah orang-orang fasik yang Allah ancam. Tunggu ya. Betul. Karena itu berlatih ayah bunda.
untuk mencintai Allah, mencintai Rasul di atas segalanya. Salah summan kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga hal, kalau sudah ada dalam diri seseorang, maka dia pasti merasakan manisnya iman. Hadis ini sudah pernah dibahas, tapi sengaja diulang supaya ayah bunda kita semuanya merasakan manisnya iman. Udah pernah berasa belum manisnya iman? Apa tiga hal yang kalau ada dalam diri seseorang, dia akan merasakan manisnya iman? Yang pertama, ayakun Allah wa Rasul ahabba ilaihi mimma siwahum. Allah dan Rasul itu adalah perkara yang paling dia cintai. Kalau sudah Allah dan Rasul segala-gala kalah. Kalau sampai menjadi prioritas dirinya Allah dan Rasul, maka dia pasti akan merasakan manisnya iman. Yang kedua, wa yuhibbul mar'a ma yuhibbu li nafsihi. Dia mencintai seseorang karena Allah seperti dia mencintai dirinya sendiri. Dia merindu, dia kangen, dia pikirkan mencintai seseorang karena Allah. Kalau itu dibuat hati kita bisa mencintai seseorang yang soleh atau soleha karena Allah, itu tanda ada manisnya iman. Jangankan buat mencintai seseorang karena Allah. Puluhan tahun dikasih pasangan aja masih belum ngerti bagaimana mencintai. Itu kalau bisa mencintai karena Allah, seseorang karena Allah, itu tanda Allah sudah kasih manisnya iman. Yang ketiga, wa an yakraha ayyauda ilal kufri kama yakrah ayyuksafa finnar. Dia nggak mau balik lagi ke kufuran. Seperti dia nggak mau kalau dicampakkan ke dalam neraka. Maknanya, ya bunda, kalau udah ngerasain manisnya iman, buka aurat kayak dulu lagi nggak mau. Melakukan amal-amal jahiliyah kayak dulu lagi nggak mau. Malu sendiri. Ditunjukin foto zaman dulu sama teman-teman yang ngerasa malu. Ngelihat Facebook 12 tahun, 15 tahun yang lalu malu. Nah kalau ada rasa malu itu, merasa enggan itu, nah itu tandanya Allah kasih nikmatnya iman sama kita. Hidup lebih baik lagi, hidup lebih sempurna lagi Allah kasih. Dan itu tanda nikmatnya iman. Diancam sama Allah buat orang-orang yang fasik. Apa bedanya kafir, fasik, munafik? So, kalau kafir jelas menolak Allah dan Rasul. Kalau munafik, dia bisa iman, dia bisa Islam, tapi dia menentang Allah, menentang Rasul. Kelihatannya beriman, tapi malas-malasan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sholat orang munafik itu, tapi malas, tidak muncul dari hati. Itu munafik. Kalau fasik itu sebab fasik itu orang yang berbuat dosa dan nggak malu mengerjakan kemaksiatan. Maka tadi itu, kalau di ujung ayat surat 9 ayat 20-an, mudah-mudahan ayat bunda nanti cari itu. Mereka lebih memilih 8 item dunia dibanding Allah. Jadi ada Allahnya, ada Rasulnya dalam diri mereka. Tapi kalau suruh milih harta, milih
usaha, milih rumah, milih keluarga, mereka pilih itu. Nah, itu orang-orang fasik. Allah beri tangguh dan Allah mengancam. Dan kalau sudah Allah ancam itu puncak kepanikan hidup. Kalau dalam ayat 20-an tadi itu surat 9, Fatarabbasu, tunggu betul. Nanti ayah bunda cari dalam juz 14, Nabi ibadi ani anal ghafurur rahim wa anna adabi wal adabul azim. Beritahu kepada hamba-hambaku bahwa aku adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Dan sungguh azabku adalah azab yang pedih. Nabi ibadi, beritahu pada hamba-hambaku Muhammad, Ani sesungguhnya aku anal ghafurur rahim. Aku adalah Allah yang maha pengampun, Allah yang maha penyayang. Wa anna azabi, tapi azabku, wal azabul alim, dia azab yang pedih. Buat apa diberitahu? Karena banyak orang yang menyangka bahwa Allah itu galak, Allah itu serem, Allah itu menyiksa. Enggak. Allah itu maha pengampun, Allah maha penyayang. Kasih sayang Allah itu lebih hebat daripada kasih sayang seorang bunda pada anaknya. Kalau bunda yang hanya cuma sekedar mengandung, melahirkan, membesarkan aja begitu cinta sama anaknya. Bagaimana Allah yang menciptakan, yang merawatnya, yang memberinya rizki, yang memberinya makan, memberi nafas, memberi segala-gala. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tapi kalau udah dikasih segala-gala itu masih begitu aja, kasih tahu juga. Anna azabi wal azabul alim. Azabku juga pedih. Beritahu, beritahu hamba-hamba. Nah itu yang disebut inna kaidi mati. Kalau mereka maunya begitu, kasih tahu bahwa rencanaku amat dahsyat buat mereka. Kenapa sih sejahat itu mereka? Amtas aluhum ajran. Fahumi makrami watqalu. Apakah engkau pernah minta imbalan Muhammad? Apakah engkau pernah minta upah pada mereka hingga mereka merasa terbebani dengan budi baikmu itu? Enggak. Ini pelajaran yang kedua pagi hari ini, Ayah Bunda, lihat bahwa para rasul, para nabi, mereka tidak akan pernah meminta upah dari manusia. Mereka tahu bahwa kalau Allah sudah tolong pasti segala-gala cukup. Dan dalam surat Yasin juga begitu. Kita sudah pelajari. Wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a. Qala ya qawmi tabi'ul mursalin. Di negeri Antioquia itu datang 3 orang rasul, tapi nggak ada yang mau beriman. Yang beriman. Orang yang sambil lari-lari dari pelosok desa. Namanya Habib Musa An-Najjar. Qala ya qawmi tabi'ul mursalin. Orang yang bernama Habib An-Najjar itu bilang, wahai kaumku ikuti para rasul itu. Nah ini sama nih, ayat berikutnya. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikuti mereka yang tidak pernah meminta upah, meminta balasan. Dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk Allah. Para nabi, para rasul, nggak berharap upah, nggak berharap balasan.
dari manusia. Mereka memberi yang terbaik buat Allah, maka segala-gala juga Allah kasih yang terbaik buat mereka. Nah, ayah bunda nanti pelajari. Masih ada nggak orang-orang kayak begini? Sebab orang-orang punya sifat seperti Nabi. Ngajarin dengan ikhlas. Banyak, masih banyak. Kalau ayah bunda dapat kayak begitu, ah, tempel. Wahum muhtadun. Mereka itu dapat hidayah, petunjuk Allah. Nggak usah dari mana-mana. Di kelas ini juga banyak tuh yang ngajar nggak pakai pamrih. Ngajarin orang. Meski cuma satu orang, cuma tiga orang. Jangan kecil hati ya bunda. Kadang-kadang kalau pada lapor sama saya, Ustaz, susah nih ngajaknya. Cuma satu orang doang yang mau belajar. Satu orang juga lebih hebat daripada tiga rasul. Yang di surat Yasin. Tiga rasul itu nggak ada orang yang beriman. Jadi mau muridnya ada, mau nggak ada, nah, ajarin, sampaikan. Apalagi kalau ayah bunda punya passion, punya semangat, mau ngajar, meski dicaci, meski dicemooh, meski dihina, nggak apa-apa. Itu tandanya udah mirip nih sama para rasul. Amtas alhum ajron. Apakah engkau pernah minta upah Muhammad pada mereka? Hingga mereka merasa terbebani. Enggak. Mereka itu sifatnya, kalau untuk urusan dunia, gampang banget keluar duit. Tapi kalau urusan akhirat, Masya Allah, pikirnya mereka ngerasa terbebani. Kita sudah pernah belajar surah Al-Balad kan, ayah bunda. Di ayat berapa tuh? Yang dia nyebut, Yaqulu ahlaktu malal lubada. Sampai terucap dari mulutnya. Untuk urusan agama ini, duit saya habis banyak banget. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Ayasabu alam yarahu ahad. Karena dia ngitung-ngitung, maka Allah juga hitung. Alam naj'al lahu ainain. Emangnya berapa tuh harga mata? Walisanan wa syafatain. Pernah dia kira nggak berapa tuh harganya lisannya, lidahnya, dan dua bibirnya. Wahadainahu najdain. Dan kami suruh pilih dia. Jalan yang mana dia mau pilih? Jalan kanan atau jalan kiri? Masya Allah. Nah ini ciri orang-orang yang asik, kafir, munafik, urusan dunia nggak pakai hitung-hitung. Tapi urusan akhirat dia ngitung. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Dan ayat benar rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya pendek-pendek hari ini. Wa umli lahum inna kaidi matin an nafsalum ajra fahum mimma gharam mustalun. Tapi ada makna yang dalam dari karakter-karakter orang fasik, karakter-karakter orang kafir. Mudah-mudahan kita nggak punya. Tapi karakter mereka yang merasakan manisnya iman, nah mudah-mudahan kita punya karakter itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni kita, Allah rahmati kita. Allah jadikan kita Amin. menjadi ahli Quran. Amin. Jazakumullah ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.